Jangan sampai para ayah mencari harta yang haram. Sebab kalau sudah berkeluarga, bukan hanya Anda yang kena, anak Anda pun akan kena bagiannya. Bapak mencuri, anak bisa yang dibully. Bapaknya korupsi, anaknya yang kena teror. Apa salah anak? Terbawa, terwariskan. Karena itu muncul hukum haram dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Jangan mencela, sebab ketika mencela turun kehormatan Anda. Coba keluar dari sini seorang pendiam, tiba-tiba datang keluar marah-marah cela orang. Anda pasti akan bertanya, kenapa ya begitu? Nggak nyangka ya, padahal nyangka. Kan? Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka sebenarnya. Kan? Nggak nyangka ya, nyangka. Paham ya? Kayaknya makin dewasa tuh kehidupan kita kayak template banget ya. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, tidur lagi. Kayak nggak ada hal baru lagi aja gitu. Tapi gue yakin setiap perjalanan tuh selalu punya cerita. Dan cerita itu yang ngebuat hidup kita jadi lebih berharga. Kan setiap kehidupan selalu punya kebutuhan. Ditambah lagi, kebutuhan itulah yang ngebuat kita bertahan sampai sekarang. Makanya, mau gak mau, enak gak enak, harus kita jalanin kan? Barang siapa yang ambisinya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia seperti pakai kacamata yang tidak pernah dia lepas. Kemanapun dia melihat, dia takut miskin. Bangun tidur pun yang ada dia takut miskin. Mau tidur pun yang ada takut miskin. Padahal dia kaya, tapi dia takut dengan kefakiran. Apa penyebabnya? Ambisi. Ambisinya dunia. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya Allah cerai beraikan. Dia tidak dapat menikmati hidup ini. Kenapa dicerai beraikan? Ya karena dia mau cari dunia, padahal Allah sudah tetapkan. Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi orang yang seperti itu nggak capek pak, kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah, terserah Allah mau kasih rezeki berapa, itu nggak capek hidupnya tuh. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Udah kita yang ikut tender nggak siap-siap kayak diambil orang. Hei, belum tentu di situ mungkin ada hal yang kurang bagus untukmu. Allah akan alihkan ke tempat lain dengan proyek yang lebih baik. Itulah tawakal. Ketika kita dosa, misalnya kita dosa, orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asyadzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi, jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka, gunanya apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh, dan itu menjadikan Allah benci. Jadi kalau Allah sudah pilih Anda untuk berubah menjadi baik, Anda sendiri tidak memilih baik, berarti bukan Allahnya yang salah. Anda sendiri yang menghambat diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Maka bertakwalah kepada Allah, senangi diri kita, berbahagialah. Karena ketika Anda sudah mulai berada di majlis ilmu dengan ustaz manapun, maka itu tanda pertama Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan, masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut, ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi.
Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu. Baru wadkhuli jannati, baru kamu masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat namanya kepala kita tundukkan kepada Allah taala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.